Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. alhamdulillah ala ni'matillah, ala barakatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, rabbi zidna iman warzuqna fahman. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya di malam ini, di setelah capeknya, setelah apapun lah ya, itu, tetap masih mengusahakan untuk belajar. Ini suara saya double ya? Iya, doubling. Kok bisa? Nggak tahu. Double, Doubling. double suaranya nggak bersih. Nggak apa-apa, biar keren. Suaranya double. Oh, ada yang ini nih, ada yang bikin double ya. Dari tadi biasa aja, Pasan. Pak Haji baru suaranya baru ada tuh Pak Double, Haji. double suaranya. Caranya gimana? Beres ya, udah nggak double ya. Udah enggak? Sip. Belum jelas, pengen double. belum jelas banget. Ya, baik. Teman-teman, malam ini kita adalah malam pertama untuk 8 pertemuan. Tapi kemungkinan tidak tertutup pada 8 pertemuan. Kalau batch 1 kan ada pertemuan tambahan ya untuk pemantapan seperti itu. Nah, saya nggak kasih tahu di awal bakal ada kelas pemantapan atau tambahan supaya nggak jatuh ke janji. Takutnya jatuh ke janji nantinya ada halangan jadi nggak bisa gitu. Mudah-mudahan tidak ada halangan, tetap bisa dilaksanakan untuk kelas tambahannya. Nah, karena malam ini tentang Canva, dan sudah saya informasikan bahwa sebaiknya sudah diinstal Canva-nya di handphone masing-masing, maka asumsi saya semuanya sudah memiliki Canva di handphone masing-masing ya. Dan saya akan menggunakan prakteknya di handphone, tidak di laptop. Kenapa begitu? Memang lebih enak tuh di laptop sebenarnya untuk tampilan jadi teman-teman bisa ngeliat jelas gitu ya. Tapi apa ya namanya menu-menu yang ada di laptop, menu-menu Canva yang ada di laptop itu kadang penempatannya berbeda di handphone. Jadi takutnya nanti malah bikin bingung gitu ya. Jadi kita sepakati ke depannya saya tidak menggunakan laptop untuk praktek kecuali terpaksa. Ya ada medsos materi medsos yang memang harus pakai laptop. Tapi insya Allah nggak banyak. Nah, berikutnya aturan main seperti biasa. Kalau kita lagi belajar, abaikan semua yang ada di sekeliling, mau itu anak nangis, mau itu WA, ada WA masuk, gitu ya, abaikan. Jadi full konsentrasi melihat apa yang saya praktekin, karena saat saya selesai prakteknya teman-teman yang praktek, gitu. Persiapan untuk PR, karena nanti kita ada PR yang harus dikumpulkan. Nah, begitu nanti praktek, kirimnya ke pribadi saya aja. Jadi nggak terlalu numpuk di grup, gitu ya. Jadi langsung ke pribadi saya, nanti kita sama-sama lihat yang ada di layar, seperti itu. Nah, berikutnya, mohon untuk kesadaran masing-masing untuk mute sound-nya selama tidak memiliki keperluan nanya atau apapun gitu ya. Takutnya nanti ada bocor-bocor pas di recordnya tuh kesian teman-teman yang lagi pengen belajar lagi, ngulang lagi terjadi terganggu untuk lihat. Oke, sepakat ya aturan mainnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, apa nih ya? Sip. Kita mulai. Saya akan membagi layarnya. Udah kelihatan belum? Udah ya? Sudah, Ustaz. Oke. Ya. Jadi langkah pertama biasanya Canva itu adalah tools yang hampir selalu digunakan oleh kita orang ya, sebagai pensiar, sebagai penjual, sebagai marketing itu hampir selalu menggunakan Canva ini. Maka sebaiknya memang Canva itu ada di layar paling depan. Ini penempatan toolsnya si Canva itu di halaman paling awal gitu ya, supaya kita nggak susah-susah nyarinya. Nah, setelah itu kita akan buka ini Canva aplikasinya seperti ini. Kita buka. Nah, di sini
nanti teman-teman akan lihat layar awal seperti ini. Beranda ya, kalau teman-teman belum ada file pekerjaannya, proyeknya, maka layar seperti ini. Nah, untuk masuk ke proyek ada dua model. Jadi di beranda, di layar beranda ini teman-teman bisa klik tanda plus yang di bawah ya. Klik tanda plus yang di bawah. Nah, ini seperti ini ya. Nanti bisa di ukuran khusus. Atau kalau memang teman-teman sudah punya project, misalnya project ini ya. Nah, teman-teman bisa klik yang garis 3 di kiri. Garis 3 di kiri. Nah, ini tambah buat desain. Nah, buat desain ini ada macam-macam ya pilihannya ya. Nah, ini yang sebaiknya teman-teman catat. Ada beberapa pilihan ukuran khusus ini yang bisa dipilih. Ukuran khusus ini, kalau kita mau desain secara persegi, persegi kan pengertiannya adalah lebar dan tingginya sama ya. Maka di sininya bisa kita isi dengan angka berapapun ya. Tapi standarnya adalah 1080 kali 1080. Ya, 1080 kali 1080 untuk ukuran persegi. Ini yang sering dipakai untuk konten Instagram. Dan juga yang sering dipakai untuk flyer-flyer kita ya. Flyer di Samira tentunya ya. Itu pakai yang persegi. Sip. Sudah catat ya. Ukurannya 1080 kali 1080. Unitnya pixel ya, bukan sentimeter. Jadi teman-teman biasakan aja pakai pixel. Jadi kan di sini bisa dipilih ya, bisa inci, milimeter, sentimeter, tapi biasakan saja pakai pixel supaya nanti kapan-kapan kalau teman-teman sudah desain, misalnya desain spanduk atau apapun, pengen mencetak, itu gambarnya nggak pecah. Ya, gambarnya nggak pecah. Kalau pakai sentimeter, nanti kalau mau dicetak itu pecah gambarnya. Kalau cetak biasa sih nggak pecah, tapi kalau di spanduk itu pecah. Berikutnya, pilihan ukuran atau rasio. Kalau kita ingin postingnya nanti gambar itu satu di TikTok, dua di Reels-nya Facebook, ketiga di short videonya YouTube. Nah, yang kita pakai adalah lebarnya tetap 1080, untuk tingginya 1960. 1960 ya. Saya ulang, untuk yang posisinya memanjang ke bawah gitu ya. Posisinya memanjang ke bawah, ukuran yang dipakai 1080, untuk tingginya 1960. Itu digunakan untuk kalau kita mau posting di TikTok, kita mau posting di Reels-nya Facebook, kita mau posting di short videonya YouTube. Gitu ya, yang tinggi. Nah, ini juga berguna nanti kalau kita pengen ngedesain background saat kita live TikTok. Ya, kita live TikTok kan di belakangnya itu suka ada ya, teman-teman yang pakai background. Nah, itu ukurannya ini, 1080 kali 1960. Nanti ini akan kita bahas di bagian medsos atau di materi tambahan ya untuk yang bikin background di live. Selanjutnya, kalau kita pengen yang ukurannya apa namanya itu yang buat YouTube, yang rebah gitu ya. Nah, kita nanti sebenarnya sudah ada ya template-nya, tapi kita bisa balik nih ukurannya. Lebarnya 1960, tingginya 1080. Ya. Lebarnya 1960, tingginya 1080. Gitu. Sip. Nah, kalau sudah, kita bisa masuk ke kalau sudah kita bisa masuk ke lembar kerja. Nah, kita pakai lembar kerja yang standar aja, yaitu yang persegi ya, yang 1080 kali 1080. Nah, di sini bisa dicari juga nih sebenarnya. Ya, di sini bisa dicari yang persegi. Mana dia persegi? Nah, ini ya, media sosial 1080 kali 1080 pixel. Seperti ini. Nah, ini adalah
begitu kita buka project baru, maka dari si Canva-nya akan otomatis merekomendasikan template-template yang ada. Ya, ini ratusan bahkan mungkin ribuan template yang ada dan ini bisa dipilih. Nah, kalau teman-teman mau yang berkaitan dengan seminar atau apalah ya, undangan-undangan seperti itu, di sini kata kuncinya bisa diklik aja, ditulis seminar. Nah, nanti dia begini nih. Nanti tinggal teman-teman memilih nih. Kalau pembicaranya 3, pilih aja yang gambar orangnya 3. Kalau memang sendiri ya pilih yang 1. Kalau berdua pilih aja yang 2 seperti ini. Kalau ada yang 4 ya 4 seperti itu. Disesuaikan aja. Nah, yang perlu diingat adalah kalau kita memilih desain, kalau memang kita belum pakai Canva Pro, artinya belum pakai Canva yang berbayar, maka kita tidak boleh memilih yang ada mahkotanya ini. Nanti warnanya itu warna mahkotanya kuning, kalau yang belum Pro. Kalau yang sudah Pro, warna mahkotanya abu-abu seperti ini ya. Jadi nggak apa-apa, tenang aja, banyak kok pilihan yang gratisan ya. Seperti ini, yang ungu ini gratisan karena tidak ada mahkotanya. Yang hijau, yang kuning ini juga sama, ya tidak ada mahkotanya. Oke, dah. Kalau kita pengen tidak pakai template, ya kita pengen berkreasi sendiri, terserah kita. Maka ini si template-nya ini tinggal kita turunkan ke bawah dari atas, kita tarik ke bawah gini. Ya, dari atas kita tarik ke bawah gini. Untuk mengosongkan desain. Nah, terus misalnya ternyata kita nyesel ternyata enakan yang tadi aja udah ada desain-desainnya kan, tinggal kita ganti-ganti, klik desain yang di kiri bawah ya, yang di kiri ujung bawah, diklik yang bahasanya desain. Nah, dia timbul lagi, tinggal kita pilih lagi. Lalu yang biasa saya pakai kalau untuk desain undangan-undangan seperti itu, saya pakai kata kunci modern. Ya, saya pakai kata kunci modern. Nah, ini juga sama. Ya, jadi tinggal teman-teman berkreasi kira-kira apa ya yang cocok seperti itu. Oke. Berikutnya, karena ini kita balik ke layar kerja ya, layar kerja. Ini baru 1 halaman. Ya, ini baru 1 halaman. Nah, kalau memang kita pengen nambah nanti, misalnya kita pengen desainnya sama nih. Desainnya sama tapi namanya beda. Oke, saya bikin desain kartu nama nih. Misalnya untuk saya tampilkan ke teman-teman, terus teman-teman, Pak, tolong bikin lagi dong, ya Pak, bikin lagi kayak gini tapi namanya saya. Nah, itu saya tinggal menambah halaman. Nah, menambah halaman caranya bisa digeser seperti ini. Ya, bisa digeser ke kiri. Nah, dia nambah dari 1 halaman jadi 2 halaman. Atau bisa klik tambah yang di bawah. Bisa klik tambah yang di bawah seperti itu. Ya, jadi ini halaman 1. Untuk membedakan kita ganti warnanya. Untuk di Canva dan di CapCut ada yang namanya istilah klik, ada yang namanya istilah tekan dan geser. Nanti kita akan praktek. Jadi kalau klik itu maksudnya bagian yang kita pilih atau kita klik itu adalah yang akan kita apa-apain, yang mau kita edit atau kita mau ubah-ubah seperti itu ya. Nah, termasuk halaman ini nih, kita klik dulu. Nah, begitu ada perubahan, ada ini ya, pinggir-pinggirnya, bordernya ini, maka halaman ini siap untuk kita edit. Apa aja yang bisa diedit? Lihat menu-menu yang di bawah sini. Ya, menu-menu di bawahnya ini bisa kita aplikasikan ke yang sedang kita pilih. Contoh yang bisa kita pilih adalah warna. Nah, warna ini kita pilih deh merah. Terus halaman kedua kita pilih lagi warnanya, kita ganti misalkan warna ini. Ya, kita pilih halaman ketiga, kita ganti warna lagi menjadi warna ini misalnya. Seperti itu ya. Ini sudah beda. Sip. Nah, PR tugas teman-teman yang pertama adalah nanti praktek membuat beberapa halaman dan membedakan warna tiap halaman. Ya, catat ya. Jadi tugas pertama adalah
membuat 3 halaman, terus masing-masing halaman dibedakan warnanya. Sip. Terus yang dikirim ke saya adalah halaman begini ya. Jadi posisinya ini di screenshot, bukan di download ya, tapi di screenshot di posisi halaman kedua. Ya, di screenshot di posisi halaman kedua. Nah, jangan bilang nggak tahu screenshot ya, karena HP-nya masing-masing. Jadi cari caranya gimana bisa screenshot layarnya. Oke, sip. Nah, berikutnya kita pengen memasukkan komponen. Ya, kita pengen memasukkan komponen. Kita coba di halaman pertama. Komponen yang penting di Canva pertama adalah teks. Ya, pasti teks yang penting. Berarti kita di bawah sini nih nanti ada menu-menu yang lambangnya T. Kita klik T-nya. Di sini bisa kita ada yang ukuran besar, ukuran sedang, ukuran kecil. Kita bisa pilih salah satu dan kita bisa seret lagi ke atas. Nah, di sini banyak banget model-model hurufnya yang sudah disusun oleh Canva. Ya, tapi kalau kita nggak minat, kita pengen bikin dulu tulisannya, boleh. Nanti belakangan baru kita ubah. Misalkan kita pilih yang kedua, tambahkan judul, misalnya kita tulis tes pertama. Oke, ada. Misalnya kita tulis tes pertama. Oke. Kita tulis tes pertama. Nah, ini sekarang teman-teman belajar klik dan tekan ya bedanya. Jadi klik itu adalah memilih komponen yang akan kita ubah. Begitu kita klik, maka menunya yang di bawah berubah. Ya, ini sama dengan CapCut nanti. Begitu kita pilih sesuatu, maka menunya akan berubah. Ya, jadi awal seperti ini ya menunya yang di bawah. Nah, begitu kita klik kata tes pertama, maka menunya langsung berubah. Karena yang kita klik adalah teks, maka menu yang di bawah adalah semua hal yang bisa merubah teks tersebut. Apa yang bisa diubah? Pertama, yaitu fontnya. Ya, fontnya bisa kita ubah. Font ini adalah jenis huruf ya. Nah, kalau kita klik panahnya, maka semua jenis huruf ada di sini. Banyak banget, ini mungkin ratusan atau ribuan. Ya. Oke, silakan dicari-cari aja. Berikutnya, gaya teks. Ya, ini yang besar atau kecil ya. Terus ukuran font. Nah, sekarang kita belajar mengubah ukurannya. Mengubah ukuran ini bisa dengan cara ditarik dari ini ya, dari kalimatnya yang di atas. Kita klik yang bulat di ujung. Saya ulang ya. Kita tekan yang bulat di ujung ini. Kalau sudah kelihatan perbedaan, baru kita bisa ubah ukurannya. Seperti ini. Oke. Yang kedua, kita bisa pakai yang di bawah, menu bawah, ukuran font. Nah, ini kita bisa geser ke kanan, bolanya ini. Gitu. Kecil dan besar. Sip. Nah, berikutnya apalagi yang bisa diubah di teks ini adalah misalkan kita tulis ya. Saya ubah deh, saya kecilin dulu ya. Misalnya saya tulis tes pertama bagi pelatihan Presdir. Ini. Oke. Nah, saya nggak mau nih ceritanya, saya nggak mau tulisannya panjang banget seperti ini. Ya, caranya bisa kita pendekin. Kita klik, kita tekan yang garis vertikal di kiri ya, kita pendekin zonanya. Ini kita tekan, nah, kita giniin. Nah, seperti itu. Ya, kita pengen segini aja, nggak panjang-panjang karena kita mau taruh sini. Ya, menggeser-geser pun ini harus halus tangannya ya. Belajar untuk mengklik, belajar untuk mengklik lalu menggeser. Nah, jadi tangannya harus
halus gitu. Oke, kalau sudah begini kita bisa ubah ininya. Oke. Nah, setelah itu yang perlu dipelajari adalah mengcopy kata. Ya, jadi misalkan kita banyak yang perlu kita tulis dengan hal yang sama, misalnya kita pengen bikin bintang ya, kita pengen bikin bintang, kan ada tuh hotel bintang 3, bintang 5, kan kalau kita mencari lagi kan capek, nah kita copy aja. Nah, cara mengcopy adalah kita pilih yang mau kita copy, nah di atas tuh ada kotak 2, yang tanda plus, nah seperti itu, ini copy 1, nah seperti itu, di copy berikutnya. Sip. Nah, kalau mau delete gimana? Sama, kita pilih, lalu kita delete. Kita pilih, lalu kita delete. Gitu ya. Jadi, mudah banget, Kak. Berikutnya adalah kita merubah warna. Begitu kita pilih, di bawah sini kita bisa merubah warna yang menu bawah. Nah, di sini kita bisa memilih warnanya. Ya, masing-masing. Kalau kurang bagus pilihan di sini, kita bisa pilih yang tanda plus di pinggir kiri. Nah, ini macam-macam. Ini misalkan kuning, kuningnya pun bisa kita geser. Jadi yang di bawah sini bisa kita geser-geser, yang di kotak sini bisa kita geser-geser. Jadi ada 2 pergeseran. Ya, jadi yang di sini bisa kita geser dulu yang bawah, yang di sini juga kita bisa geser-geser. Sip, gitu ya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah estetika. Maksudnya gimana? Dalam pewarnaan, kalau memang background-nya gelap, tulisannya harus terang. Ya, kalau background-nya gelap, tulisannya harus terang. Kebalikannya, kalau background-nya terang, tulisannya harus gelap. Nah, merah ini kan termasuk gelap ya. Jadi kalau nanti tulisannya gelap, jadi nggak kelihatan gitu. Sip ya. Nah, sebaliknya pink ini kan termasuk terang ya. Jadi kalau kita tulis, maka kita pilih yang warna-warna gelap tulisannya. Jadi harus berlawanan. Itu estetikanya. Sip ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Nah, ini adalah format. Ya, ini format. Jadi kita bisa memilih kalau di Word ya, di Microsoft Word ada yang bold, ada yang menebalkan gitu ya, ada yang italic untuk memiring, ada yang underline untuk menggaris bawah, ada yang mencoret. Nah, mencoret ini misalkan kita lagi mau nulis flyer diskon gitu kan. Misalkan harga promo lebaran Sukari dari 40 juta jadi 35 juta misalnya gitu. Nah, 40 juta kita coret. Nah, coretnya pakai begini. Ya. Berikutnya ini untuk merubah seluruhnya menjadi huruf kapital atau normal ya, ada yang huruf kapital, ada yang kecil seperti itu. Nah, ini pinggir kiri, rata kiri, ini rata tengah, rata kanan. Ini rata pinggir kiri kanan. Ya, sama seperti Word lah ya, seperti itu. Oke, nah berikutnya ini hanya model-model saja. Jadi model normal, model model atas kayak kuadrat seperti itu. Nah, ini model subscript. Ya, ini model subscript namanya. Oke, selanjutnya adalah efek. Nah, efek ini keren ya. Efek, saya normalkan dulu ya. Oh ya, misalnya kita kita nggak jadi mengubah sesuatu, kita bisa undo namanya. Undo itu di kiri atas di sebelah garis 3 ada panah lengkung ke kiri ya. Ada panah lengkung ke kiri, kita klik. Nah, dia memundurkan operasi kita yang tadi. Ya, dia mundur tuh operasi yang tadi. Ya, ya terus. Nah, seperti ini. Oke. Kalau kita gagalkan mundurnya, kita maju lagi. Seperti itu. Ya, jadi ada undo untuk mundur, ada redo untuk maju. Sama seperti di Word. Oke, kita balik lagi ke menunya setelah format. Yang kita perlu juga kuasai adalah efek ya.
efek. Nah, ini banyak pilihannya. Jadi ada yang efek seperti ini agak bayang-bayang dikit ya. Nah, yang ini hilang warnanya jadi tinggal pinggirnya aja gitu ya. Yang sering saya pakai untuk membedakan huruf adalah yang ini ya, yang kerangka. Nah, seperti ini. Jadi kerangka ini nanti bisa kita atur. Jadi kita klik lagi. Jadi kan kita pilih ini jenisnya ya, jenis kerangka. Terus ini kita bisa klik lagi. Nah, supaya ada pilihan lain. Apa itu pilihannya? Warna kerangka si huruf ini kita bisa ubah. Misalnya kita ubah menjadi merah, misalnya kita ubah menjadi hitam, ya, atau kita ubah menjadi ungu. Nah, jadi huruf itu pinggir-pinggirnya tuh, pinggir-pinggir hurufnya itu warnanya ungu gitu. Kalau kita putih putih gitu ya. Oke. Nah, berikutnya yang bisa kita ubah apa? Yaitu ketebalannya. Yes. Sorry. Nah, ini ketebalannya. Jadi ini bisa kita seret nih, jadi lebih tebal dia. Pinggiran hurufnya itu, border hurufnya, garis hurufnya. Nah, ini makin tipis, makin tebal. Ya, misalkan kita coba kuning, ada nggak kuning ya? Kuning ya, kita coba. Nah, jadi bordernya kuning, itu kita bisa tebal ini. Oh, seperti itu. Nah, ini bentuk. Nah, berikutnya apalagi yang bisa di diakalin, dibentuk, yaitu kelengkungan. Jadi ini kan gaya ya, gaya itu yang biasa saya pakai itu kerangka, terus yang ini latar belakang. Nah, latar belakang jadi si hurufnya itu punya background ya, background. Nah, background pun bisa diubah-ubah ya warnanya. Ini hitam ya, bisa kita ubah jadi putih, ungu, dan lain-lainnya. Ini bisa kita model-modelin lah, seperti itu. Ya, jadi dia punya background. Ini juga bisa kita mainkan ketebalannya. Nah, berikutnya yang kita bisa ubah dibentuk adalah ini, lengkungan. Jadi kalau kita membuat logo misalnya kan lengkung tuh. Nah, ini bisa kita lengkungkan seperti ini. Oh, ternyata kita pengennya tulisan ini ada di bawah lingkaran. Kalau bawah lingkaran kan berarti harusnya lengkungnya ke atas ya, ngadep ke atas ya, bukan ngadep ke bawah gitu. Maka kita klik aja lagi di sini. Nah, ini nih kita balik posisinya. Jadi begitu dia. Ya, begini. Dia bisa berubah-ubah. Gitu ya. Oke. Ada berapa tuh? Banyak banget tuh menunya ya. Nah, berikutnya adalah transparansi. Ini saya mundur dulu deh ya. Dulu, sebentar. Oke. Nah, transparansi ini adalah nyata atau tidak nyatanya huruf. Jadi kalau 100% berarti dia normal, tapi kalau dikurangin di sininya dia jadi lama-lama mungkin bayang-bayang seperti itu. Ya, bayang-bayang. Ya, ini transparansi namanya. Oke, untuk sementara itu untuk yang huruf. Khusus untuk kata-kata ini, ada yang mau bertanya? Sementara dari awal sampai yang kata-kata ada yang mau tanya? Ustadz, di HP saya kan nggak ada yang di bawah ini, yang di bawah kotak. Cuma satu warna aja yang besar tuh, yang kotak kecil-kecil, yang 3 warna ini nggak muncul. Yang mana ya, Bu? Yang ini kan halamannya ada 3 nih. Mm, Kan di bawah muncul 3 halaman. ya. Nah, di HP saya cuma halaman yang besar yang satu aja, yang 3 di bawahnya nggak muncul. Oh, Tekan apa, Ustadz? kalau yang lain gimana? Kadang ini kan saya pakai iPhone ya, Bu. Kadang memang itu suka beda antara tampilan di iPhone dengan Oh, tampilan Android. kami HP biasa berarti Pak Ustadz. Kalau yang lain gimana? Androidnya sama dengan yang saya tampilin apa dengan yang Ibu tadi? Kayaknya emang yang kelihatan cuma satu deh. Gitu ya. Iya, Jadi nggak kalau masalah, Bu. Android cuma satu doang, Ustadz. Satu ya. Oke, berarti gitu. Paling ngegeser aja bisa langsung. Nah, sip. Berarti memang yang penting geser. Berarti nanti tugasnya itu bukan screenshot ya. Berarti screen recorder. Jadi teman-teman nunjukin bahwa ada 3 halaman seperti ini. Jadi di screen recorder, bukan screenshot. Oke, Apa ada nanti pertanyaan lagi? Ustadz? Tekan apa kalau record nanti?
screen recorder itu di masing-masing HP beda, Bu. Ya, Oh, masing-masing HP beda. Jadi kalau memang tidak ada fitur memang bawaan, bisa download dulu di Play Store screen recorder seperti itu. oh gitu. Perekam layar Oke. gitu. Ada lagi yang mau tanya? Beres ya? Aman ya? Oke, kita lanjut. Berikutnya yang akan kita pelajari selain memasukkan teks, kalau Canva apalagi kalau bukan memasukkan foto, ya. Kita geser dulu. Kita akan memasukkan foto. Nah, langkah pertama kita kan misalnya tadi di sini ya. Langkah pertama adalah kita bebaskan pilihan. Ya ada Bu Julia, rekamannya ada. Jadi kita bebaskan pilihan. Caranya adalah kita klik di luar bidang kerja. Jadi yang merah ini adalah bidang kerja, yang teks adalah komponen kerja, gitu ya. Nah, kita klik di luar bidang kerja, di yang daerah-daerah abu-abu gitu ya. Nah, supaya tidak ada yang terpilih. Nah, begitu sudah tidak ada yang terpilih, baru menu di sini muncul nih. Apa yang kita butuhkan untuk menginput gambar, kita akan ke unggahan. Ini yang ada kayak awan gitu, terus ada tanda panah ya. Unggahan, kita klik di sini. Nah, kalau teman-teman yang belum ada stok, ini yang namanya galeri Canva. Ya, ini galeri Canva. Sementara ini adalah galeri handphone. Ya, ini adalah galeri handphone. Ini adalah galeri Canva. Nah, Bapak Ibu lihat ya, cara saya geser ya. Jadi teman-teman harus akrab dengan HP masing-masing. Maksudnya akrab itu gimana? Bisa pindah secepat itu kalau di handphonenya karena biasa gitu. Oke, nah jadi berbeda antara galeri handphone dan galeri Canva. Kalau kita ingin input gambar itu wajib ada di galeri Canva. Saya ulang ya. Kalau kita mau input gambar, nih, Pak Sudarto agak di silent ya Pak Sudarto. Saya ulang ya. Jadi kalau kita pengen input ya, kalau kita mau input di Canva, kita mulai dari unggah file. Unggah file di sini ya, baru kita ke perangkat. Baru kita ke perpustakaan foto. Oke, baru kita pilih yang mana yang mau kita input. Ya, misalnya saya pengen input ini yang mana ya? Gitu ya. Saya Pak. Misalnya lagi ini gitu ya. Nah, saya tambah. Begitu sudah ada di galeri Canva, baru kita bisa masukkan ke lembar kerja kita. Nah, ini sudah ada nih di galeri Canva. Oke. Ya, kalau kita pengen masukkan ini, baru kita tinggal klik aja. Set. Nah, dia sudah masuk. Ya, dia sudah masuk. Nah, untuk gambar ini, kita juga nanti punya menu-menu yang berbeda di sininya nih. Ya, kita punya menu-menu yang berbeda. Yang bisa kita lakukan di gambar, pertama, kita bisa crop gambarnya. Ya, kita bisa crop. Crop itu apa? Mengurangi gambar. Mengurangi dari sisi kiri, kita tekan yang garis ya, yang sebelah kiri. Nah, kita gini. Itu namanya mengcrop gambar. Dia mengurangi gambar. Ya. Kalau kita mau mengcrop dari kanan, kita tekan kanannya seperti ini. Bawah juga seperti itu. Ya. Atas juga seperti itu. Nah, ada yang merubah ukuran. Kalau tadi kan mengcrop ya. Sekarang mengubah ukuran. Kalau mengubah ukurannya, kita klik yang di ujung-ujung. Yang bola ini. Ini kanan, ini kanan bawah, ini kiri bawah, ini kanan kiri atas. Jadi bisa kita beginiin. Ya, untuk mengubah ukurannya. Kalau untuk menghapus, mengcrop, kita begini. Hilang bagiannya. Sip. Nah, untuk yang pro, nanti
Kalau memang yang dibutuhkan itu adalah gambar karakternya aja, gambar orangnya aja, maka kita bisa di sini ada penghapus LB, penghapus latar belakang. Kita klik di sini, dia akan bekerja. Nah, dia tinggal orangnya aja. Ya, tapi kekurangannya apa si Canva ini? Dia si gambar orang ini tidak tersimpan di galeri Canva. Ya, sehingga kalau kita pengen melakukan hal yang sama di lembar kedua, ya, misalnya begini, kita masukin lagi gambar ini, maka kita akan melakukan hal yang sama. Kita akan menghilangkan background-nya. Nah, fasilitas ini hanya dimiliki oleh Pro. Ya, fasilitas ini hanya dimiliki oleh Canva Pro. Terus teman-teman yang nggak punya Pro gimana gitu kan? Kita punya solusi. Nah, ini solusi tambahan, silahkan dicatat. Teman-teman ke Google Chrome, ya, ke Google Chrome. Nanti teman-teman cari hapus background, ya, hapus background. Nanti ada tuh ketemu yang namanya remove.bg, ya, remove.bg. Ini tinggal di klik, kita menuju remove.bg, unggah gambarnya, ya, ke perpustakaan foto, mana tadi gambarnya. Nah ini ya, nah kita klik, selesai, nah dia akan bekerja sendiri. Set, seperti itu. Nah, udah selesai nih, kita unduh yang gratis aja. Nah, kalau di Android langsung simpen tuh. Kalau di iPhone harus apa, usaha simpen gambar. Oke. Nah, setelah ada gambar yang sudah dihapus background-nya, kita kembali ke Canva. Ya. Nah, kita balik input dulu gambarnya itu ke galeri Canva. Kan tadi belum ada ya. Nah, unggah file ini. Nah, ini dia tersimpan di galeri. Kalau Canva kan tadi enggak ya. Kalau dari hapus background tersimpan di galeri, tinggal kita gain in, tambah. Nah, setelah itu kapanpun kita mau pakai ini yang sudah terhapus background, kita tinggal panggil gambarnya. Begitu. Sip. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang menghapus background. Selanjutnya, apalagi yang bisa dilakukan, yaitu kita bisa efek ya. Jangan ini deh. Kalau yang efek, gambarnya jangan ini. Saya pinjam gambar ya. Siapa ke ya? Saya nggak ngerti lah ini siapa ya. Oke. Atau, ini kayaknya Bu siapa ya? Suhananik ya, nggak salah ya. Nah, misalkan dia ada tulisan-tulisan misalnya. Atau ini saya masukin dulu misalnya ini. Saya panggil yang tadi Bu ini ya. Ini. Nah, ini gambar ini bisa saya kasih bayangan ya. Jadi gambarnya dipilih dulu, baru kita klik efek, kita kasih yang bayangan ya, bersinar misalnya gitu. Nah, sinar ini bisa kita ubah ya. Misalkan sinar ini kita ganti dengan putih. Misal gitu ya. Nah, ini kita misalkan gitu. Jadi dia tuh agak efek sinar di sekelilingnya. Kelihatan nggak ya? Nah, jadi dia ada aura gitu. Misalkan kita ubah misalnya ini jadi merah. Nah, kayak gitu baru kelihatan ya. Jadi kita membuat efek ada auranya seperti itu. Ya. Nah, penggunaannya kapan? Tidak bisa setiap saat ya. Jadi saat-saat tertentu aja. Sesuai dengan tema yang mau kita aplikasikan di layar. Coba yang lain yang timbul. Nah, kayak gitu ya. Nah, masing-masing lah nanti silakan dicoba ya masing-masing gimana efek dari yang diberikan. Sip. Nah, berikutnya misalnya kita punya gambar yang kotak kayak gini ya misalnya. Kan kalau kotak gini kan kadang suka kurang oke ya. Atau nih, saya pengen membuat sama seperti ini nih. Layar ini pengen saya tiban.
Misalnya saya pengen tiban dengan gambar ini, ya. Kalau saya gini kan nggak pas ya, nggak nyatu gitu loh dengan gambar ya. Maka yang saya lakukan adalah saya mau berusaha untuk minimal itu sama bentuknya. Apa tuh yang sama? Yaitu bentuknya lengkung. Ini kan lengkung ya si handphonenya itu. Maka gambar ini saya lengkungin. Caranya, nah ini ada yang namanya mana tadi? Nah ini sudut ya, sudut. Ini saya kasih lengkung sudutnya. Nah gitu, kelihatan nggak? Ini ya, saya gedein ya. Tuh, ini saya. Nah tuh sudutnya beda ya. Tadi kan tajam. Sekarang kalau saya geser, jadi dia bersudut, lengkung gitu maksudnya. Nah ini saya hampir samakan dengan si handphonenya. Saya giniin, saya gedein, saya giniin. Gitu ya, udah agak-agak tutup. Nah kayak gitu. Nah, jadi deh, ya semudah itu untuk ngakalinnya. Sip, itu untuk yang gambar pangkas sama ya, pangkas itu apa mengcrop tadi ya. Nah, kalau posisi balik ini maksudnya dibalik. Nah, misalnya nih, saya punya gambar yang mana yang uh, inilah ya, misalnya gini. Misalkan anggaplah ini tangan kiri, saya pengen balik menjadi tangan kanan gitu ya. Nah, ini saya balik seperti ini. Nah, gitu. Ya, ini posisi baliknya horizontal ya. Tapi kalau mau baliknya vertikal, sampai ini. Gitu. Jadi kita tinggal pinter-pinternya aja lah. Sip. Berikutnya, nah ini sama. Kalau transparansi dia kalau kita kurangi dia jadi menghilang. Nah ini kalau kita mau kasih apa ya lucu-lucuan, ada gambar orang kita kita cabut gitu kan. Misalnya saya gambar gini deh. Ini saya pilih, akan saya taruh sini. Ini saya kasih transparansi. Saya kurangin gitu. Nah, kita bilang ada penampakan gitu kan. Ada penampakan di kantor. Nah, gitu. Ya, itu mah buat cari candaan aja ya. Gitu. Intinya transparansi itu menyebabkan gambar itu menjadi agak nggak kelihatan. Sip. Nah, apalagi yang penting di Canva. Jadi kalau kita pengen memposisikan si gambar ini nih, si gambar ibu merah ini berada di belakang ini, di belakang yang Apianto, ya misalkan gitu ya. Nah, kita mesti belajar yang namanya lapisan. Jadi ini posisi, bukan lapisan, posisi. Dia posisi, ini bisa kita ubah ya. Misalkan dia pengen kita mundurin, maka kita mundurin seperti ini. Set, gitu. Ya, kalau maju ya kita majuin. Gitu ya. Sip. Ya, itu yang sederhananya untuk gambar. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk sedikit editing gambar, ada pertanyaan nggak? Pak Ustadz mau nanya. Assalamualaikum. Saya pernah nyoba dulu belajar yang dari Pak Ustadz, saya sempat inget-inget nih. Kalau kita udah bikin gambar kayak gini, terus kita simpan di Canva, itu katanya ada yang berbayar, nggak ada. Apa karena memoriku penuh apa gimana? Kayak tadi Pak Ustadz kan dari galeri handphone bisa, dari apa namanya Canva apa tuh bisa juga. Kalau saya nggak bisa. Jadi dari galeri handphone untuk kirim ke Canva-nya gambar-gambar saya tuh tulisannya berbayar. Apa itu katanya tuh dulu? Itu gimana ya Pak Ustadz? Jadi Ada suara. kasus yang kayak gitu biasanya pertama kita pernah mengiyakan tes pro di aplikasi tersebut. Jadi misalkan ada penawaran nih coba 7 hari ya, coba 7 hari Canva Pro atau coba 7 hari CapCut Pro. Kita iyain tuh. Begitu 7 hari selesai, maka kita diwajibkan berbayar. Berbayar reguler tuh yang kalau nggak salah setahun tuh
apa 800.000 Iya, gitu ya iya, kalau Canva. heeh, CapCut 1 iya, juta. Nah, itu iya. makanya jangan sekali-sekali ya mengiyakan gitu. Saya pikir kan dulu kan saya pernah ikut yang CapCut sama Canva yang sama Pak Ustadz dulu mah yang bayar Hmm, berapa itu ya, yang hmm, untuk setahun. Nah, saya pikir ya. itu udah termasuk, makanya saya setiap mau kirim file ke Canva itu nggak bisa-bisa karena saya setiap mau bikin apa gitu nggak bisa, harus ke galeri. Akhirnya saya coba Ya. lagi, sampai sekarang nggak bisa-bisa saya ini. Nanti Jadi diinfo nggak ya ada. emailnya, nanti kita perbaiki itu yang Oke, crashnya berarti. oke. Makasih ya Pak Ada Ustadz ya. pertanyaan lain? Yang lain? Ada? Nggak ada ya? Nah, sip. Kalau nggak ada, saya stop dulu rekodnya. Oke, kita lanjutkan materinya. Jadi, hal yang penting dalam Canva setelah kita capek-capek desain adalah menyimpan, ya, menyimpan. Nah, tapi sebelum menyimpan, kadang kita pengen mengubah. Jadi kan misalkan kita sudah fix nih, misalnya ini sudah final gitu ya. Ini sudah final. Kita pengen ngubah lagi nih, tapi kok kalau diubah sayang gitu. Barangkali ini lebih bagus dari hasil ubahan berikutnya. Nah, kita bisa yang namanya menyalin, ya, menyalin project. Ya, menyalin project caranya, atau kita belajar untuk memberi judul dulu. Jadi teman-teman, di atas itu ada titik 3 ya. Di atas ada titik 3. Nah, diklik. Nah, ini di judulnya, tes pertama judulnya kita bisa ganti. Misalnya pertemuan pertama. Gitu ya. Nah, kita untuk mengokekannya kita ke bawahin aja. Nah, udah oke tuh. Jadi kita tes, kita lihat, nah sudah berubah menjadi pertemuan pertama. Nanti kalau mau diedit boleh, kita langsung aja di sini kita ganti judulnya, gitu ya. Nah, sekarang misalnya kita pengen mengubah-ubah, tapi kita khawatir begitu kita ubah jadi jelek malah, ya. Begitu kita khawatir jadi jelek, mendingan kita salin dulu. Caranya, klik di titik 3 tadi. Nah, di sini nih ada yang namanya buat salinan, ya. Ada yang namanya buat salinan. Diklik buat salinan. Nah, otomatis dia sudah merupakan salinan yang tadi. Tahu dari mana? Lihat judulnya. Judulnya sudah salinan dari pertemuan 1. Ya, pertemuan satunya ada di sini nih. Nah, ini pertemuan 1 judulnya, yang salinannya ada di atasnya. Ya. Jadi, kalau kita mau ubah-ubah, adalah ubah-ubah yang sini. Misalkan ini saya hapus ya. Nah, ini salinannya nih, project salinan. Yang salinan, yang asli pertemuan 1, dia tetap seperti yang awal, tidak berubah sama sekali. Nah, jadi kalau memang ternyata pekerjaan kita setelah mengubah-ubah project awal jadi jelek, malah makin jelek gitu ya. Jadi kita nggak nyesel merubah nggak nyesel kehilangan yang awal. Oke, itu menyalin namanya. Jadi tadi kita belajar untuk membuat judul, terus kita belajar menyalin. Berikutnya yang kita pelajari adalah mengirim. Jadi misalnya nih, apalagi yang khusus Samira ya, kalau sudah desain ini kan bagus ditanya. Begitu bagus, kita pengen nge-share nih ke teman-teman. Barangkali teman-teman bisa buat promosi gitu kan, dengan harapan dia dapat jamaah, kita dapat pahala juga kan gitu. Nah, kita pengen berbagi desain, cuman kita bukan cuma berbagi gambarnya, bukan cuma berbagi hasilnya, tapi kita berbagi template-nya, supaya mereka bisa mengubah-ubah. Nah, caranya adalah kita klik yang tanda panah ke atas, yang di atas ya, yang mengarah ke atas panahnya, bukan yang mengarah ke bawah ya. Kita klik yang ini, lalu kita bagikan tautan. Kita bagikan tautan. Nah, sebelum kita salin tautan, ini kita ubah dulu. Ubah ke yang terakhir, yang punya tautan. Jadi teman kita nanti tidak perlu izin lagi kalau mau mengubah. Oke, baru kita salin tautan. Nah, setelah salin tautan, baru kita kirim. Nah, kita kirim ke WA. Misalnya saya mau ngirim ke mana? Ke grup konsul ya. Misalnya saya kirim ke grup konsul, tautannya kirim. Gitu. Nah, tapi resikonya apa? Resikonya adalah
kalau ada orang yang membuka ini, tautan ini, dia apa namanya? Dia mengubah, Salin. maka master kita juga berubah. Di sini tuh master kita berubah. Misalnya nih, saya kirim ke Tevira misalnya, linknya. Nah, Tevira ngapus ini nih di HP-nya dia nih. Maka di HP saya juga, di master saya juga hilang. Nah, tiba-tiba jadi hancur nih masternya. Nah, supaya tidak seperti itu, maka teman-teman yang menerima desain master, yang harus dilakukan adalah menyalin dulu. Yang tadi diajarin. Menyalin dulu, baru diubahlah di salinan. Bukan di masternya. Gitu. Kalau di masternya, itu ngancurin karya orang. Gitu ya. Kalau yang di salinan, hanya mengubah yang memang kerjaan kita. Itu nggak enaknya kalau tidak pro. Nah, kalau yang pro, enak. Kalau yang pro, dia tinggal klik yang tautan template. Dia klik di sini, nah, dia buat tautan template, disalin, dikirim ke WA teman atau WA grup, gitu ya. Nah, siapapun yang membuka ini, lalu dia edit, maka tidak mempengaruhi masternya. Gitu. Jadi, dengan pro, kita aman dari ubahan-ubahan orang lain yang menerima link kita. Gitu ya. Keterangannya panjang, nanti didengar lagi, ulang aja di rekamannya. Nah, yang kita pengen pelajari terakhir adalah bagaimana mendownload. Mendownload sama seperti tadi, yang mengirim link, kita klik yang panah ke arah atas, nah, baru unduh. Nah, unduhnya pun ini ada beberapa ketentuan. Kalau kita cuma pengen mendownload gambarnya untuk kita bagikan langsung ke media sosial, ke teman segala macam, kita langsung klik unduh. Nah, klik unduh atau download. Tapi kalau yang kita tuju adalah untuk mencetak, misalkan kita pengen ngirim ke percetakan, maka PNG ini, ya PNG, kita klik dulu, kita pilih yang cetak PDF. Kita pilih cetak PDF. Karena si percetakan nggak mau menerima yang PNG atau JPG karena kecil dia filenya. Kalau cetak PDF memang khusus untuk dicetak besar, mau itu spanduk kah, mau itu banner kah, dan segala macam, gitu ya, untuk cetak PDF. Nah, selanjutnya kalau memang kita punya beberapa halaman di kerjaan kita, ternyata yang kita pengen cetak itu cuman halaman 2 gitu. Maka ini kita harus memilih halamannya. Ya, kita harus memilih halamannya. Contoh kerjaan saya yang kartu nama deh misalnya ya. Kartu nama. Desain kartu nama ini kan banyak banget nih. Ya, banyak banget. Nggak mungkin kalau mau download semua. Terlalu boros memori kan. Maka kalau mau download, saya klik unduh. Oh, misalnya saya pengen download halaman berapa nih? Misalkan pengen halaman yang 8 aja. Maka ini pilih semua, saya pilih supaya hilang centangnya. Baru yang saya pilih centang halaman 8. Saya pengen mendownload halaman 8 aja. Ya. Dari mana saya tahu halaman 8 ya? Saya tinggal ngurutin kan. Misalkan ini halaman 1 nih. Halaman 1. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ini mau saya download seperti itu. Nah, terus kalau nggak mau ngitung-ngitung kayak gitu gimana ya? Gampang. Misalnya saya pengen download, pilih aja yang ini misalnya. Oh, saya pengen pilih, maka saya download, saya klik yang panah atas, saya unduh. Nah, halaman saya klik, pilih halaman saat ini. Nah, itu. Ya, pilih halaman saat ini. Baru kita selesai, kita unduh. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Aman, Ustaz, aman. Aman ya? Oke, sip. Kalau aman, berarti materi malam ini selesai. Jadi nanti saya list di grup PR-nya apa aja, tugasnya dari awal sampai akhir. Kalau yang memang sudah dikerjakan selama tadi kita pertemuan,
berarti sudah selesai PR-nya. Yang belum dikerjakan berarti harus dikerjakan. Contohnya belum dikerjakan. Nah, yang belum dikerjakan berarti kan yang ngirim salinan, ngirim link ya, ngirim salinan, dan mengcopy si kerjaan itu. Sip. Kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, kita close ya. Ada pertanyaan terakhir? Nggak ada? Nanti rekodnya dikirim di grup ya Pak Ustadz ya? Grupnya grup konsul, Bu, bukan grup umum. Oh iya, Mm-mm. oke. Jadi yang sudah berbayar nanti akan menerima rekamannya, yang belum berbayar ya sudah nikmati aja, boleh tanya kok, gitu. Sip ya? Oke, Oke, ya. itu terima kasih teman-teman atas kehadirannya malam ini. Semoga manfaat. Sampai ketemu di malam Sabtu. Malam Sabtu